Jadi awalnya sebenarnya saya anak progressive rock. Yang menarik dari musisi-musisi jazz itu mereka selalu piawai sekali mengasimilasi musik-musik bahasa musik lain di luar dirinya. Mungkin dangdut juga kali ya masuk koplo gitu, ada unsur-unsur jazznya kan asik tuh. Punya potensial buat berkarya, tapi karena mungkin tingkat apresiatifnya nggak tahu gimana cara mempublikasinya dan carinya seperti apa, ya itu yang akhirnya bikin nggak ada motivasi lagi. Itu yang pengen kita make sure supaya environment ini ada itu untuk saling mendukung gitu dan saling menginterkoneksikan tadi itu. Kita berharap suatu saat ini bisa menjadi suatu IP dan festival yang terstandarisasi gitu. Tapi saya melakukan itu karena saya pengen ada eksplorasi bunyi yang baru gitu. Nggak sekedar saya main pop, tapi saya pengen bikin pop yang agak nyeleneh gitu. Berarti jazz ini segmented sekali ya, sampai akhirnya mereka membentuk sebuah komunitas untuk bisa tetap bertahan di tengah gempuran genre lain. Oke, selamat datang di Pods untuk episode ke berapa? Kesekian nanti ya. Nanti kita akan ulik-ulik lagi. Ini kan banyak sekali yang udah ngantri. Nah, kali ini kita nggak kalah serunya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita menampilkan idol-idol. Wah, ini kita menampilkan yang lebih naik lagi gitu ya. Lebih bervariasi untuk musiknya. Kali Rambutnya ini kita sama-sama panjang tapi. sama-sama panjang rambutnya. Luar biasa. Ini standar musisi harus gondrong ya. Kayak Billy ini kan udah gondrong ya, agak belakang gondrongnya. Oh, aduh, Argopel. Gondrong belakang. Gondrong belakang. Oke, kita bersama dengan Sri Hanuraga. Luar biasa. Tepuk tangannya. Luar biasa. Panggilannya Mas Aga. Ya. Mas Aga dan juga rekan di sebelahnya ada Mas Noval. Nova. Panggilannya Noval. Noval. Noval saja. Mas Noval ini sebagai Dari Jazzversity. dari Jazzversity. Jadi memang kehadiran Mas Aga di sini tergabung dalam acara Jazzversity juga. Dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Novel dan juga Mas Aga ini. Oke, kita ke Mas Aga dulu kali ya. Mas Aga ini awalnya ini terjerumus ke dalam perjazan dunia ini kapan? Jadi awalnya sebenarnya saya anak progressive rock, main metal. Rockers. Gitu ya. Ini menarik. Rambut panjangnya itu menandakan metal ya. belum bisa move on kan. Iya, jadi awalnya sebenarnya anak rock, terus saya sukanya dulu band ini Emerson Lake and Palmer. Jadi itu kayak keyboard trio gitu. Dia Keith Emerson tuh kayak semacam dibilang Jimi Hendrix keyboard lah tahun 70-an. Nah, waktu itu saya banyak main musik-musik kayak gitu, terus banyak senior-senior rocker-rocker senior bilang ke saya kalau mau main kayak gitu mesti belajar jazz. Oke. Ya, ya udah tadinya jadi belajar jazz untuk mendukung permainan rocknya. Iya. Terus sampai akhirnya belajar sama Mas Indra Lesmana, terus ketemu sama Mas Riza Arsyad dengan grup Simak Dialognya, malah lebih jatuh cinta sama jazznya habis itu. Oh, nggak sengaja berarti sebenarnya. Iya, sebenarnya nggak sengaja. Akhirnya mendalami itu supaya bisa kembali metal ya. Tapi malah akhirnya nge-jazz akhirnya. Kalau metal kan gini, kalau jazz gimana, Mas? Nggak ada ya? Iya ya, beliau ya. Tapi itu di tahun berapa? Itu di awal-awal usia berapa mungkin kalau boleh di-spill? Itu umur 12 tahunan, mungkin tahun 90, ya 2000-an lah. 2000-an ya? 2000, Itu udah belajar sama Indra Lesmana? Oh, nggak belajar sama Indra Lesmana baru tahun 2003-an. Ya. Iya, hampir sama ya, masih belasan gitu ya? Iya, masih belasan. Umur berapa itu kira-kira, Mas? Sama si Indra mungkin 16-17 sekitar itu. 16 baru belajar pegang gitar sih. Pegang aja ya, belum ada buatnya pegang doang ya itu ya. Tapi Mas Aga ini udah bisa langsung belajar sama yang top-topannya jazz pada waktu itu ya, Mas Indra Lesmana sampai sekarang pun juga. Tapi gimana waktu kesukanya jazz itu akhirnya jatuh cinta sama jazz itu kenapa? Karena saya menyadari kayak ada satu ruang kebebasan aja sih, karena banyak ruang untuk improvisasi kan, jadi di situ kebebasan itu yang terus saya nggak ngerasa ada di musik lain. Ya saya ngerasa di Keith Emerson, di progressive rock yang seperti itu juga banyak ruang improvisasi, tapi ternyata karena itu sebenarnya yang membuat saya tertarik juga salah satunya ke Keith Emerson. Tapi ternyata pas di jazz tuh ternyata lebih luas lagi. Itu yang membuat saya menarik, dan musiknya sangat dinamis banget sih. Berarti awalnya tuh sebelumnya tanda kutip buta dengan jazz gitu ya, atau sudah tahu tapi Nggak tahu. Sama sekali nggak tahu? Sama sekali nggak tahu. Iya. taunya cuma gue anak rock gitu ya. Iya. Gue anak rock, akhirnya belajar jazz kok tambah nge-jazz gitu ya. Iya. Akhirnya ke-mix nggak sih antara jazznya dengan progressive rocknya itu? Ke-mix itu terbawa ke karya-karya saya sekarang gitu. Tetap ya, itu jadi ciri khasnya si Aga berarti. Iya, jadi ya satu hal yang jadi ciri progressive rock tuh musiknya kayak
kayak lintas genre gitu, kayak gabungan mix dari banyak genre. Nah itu juga yang terjadi sama karya-karya saya, kebanyakan ya mix antara banyak genre sih sebenarnya. Ya. Oke, ini menarik ya karena mix genre. Dan jazz ini sendiri kan subturunannya kan juga cukup banyak ya. Kalau kita bilang Turunannya banyak banget. Turunannya banyak. Mulai ada namanya jazz acid, ada blues jazz, ada classic jazz, ada juga macam-macam fusion dan sebagainya. Nah, sejarahnya jazz sebenarnya ini kayak gimana sih? Nah, jazz itu kan sebenarnya musik orang kulit hitam yang budak-budak dari Afrika Barat dibawa ke Amerika, ya kan. Terus di akhir abad 19 ya akhir abad 19, awal abad ke-20 itu baru tercipta jazz. Nah, ini menarik karena jazz ini sebenarnya perkawinan antara musik Afrika Barat dengan, ini oversimplifikasi tapi kurang lebih perkawinan musik Afrika Barat dengan European classical music sebenarnya. Dan dan aspek yang banyak dibawa dari Afrikanya yang ritmenya sebenarnya. Itu yang terus jadi esensi dari banyak Black American music yang adalah swing feel-nya gitu, rhythm, cara mereka merasakan rhythm. Nah, itu yang terus kebawa. Dan yang menarik dari musisi-musisi jazz itu, mereka selalu piawai sekali mengasimilasi musik-musik bahasa musik lain di luar dirinya. Dia asimilasi sehingga jadi bagian dari bahasa improvisasinya. Itu yang sangat menarik banget. Itu yang menyebabkan tadi kalau Mas bilang kok banyak banget subgenre-nya. Jadi itu mungkin dalam sejarah musik adalah musik yang paling cepat banget perubahannya dalam 100 tahun. Variannya banyak banget. Dan cair banget batasnya. Dan itu karena pelaku-pelakunya itu sangat fasih, selalu mengasimilasi musik dari luar dirinya sebenarnya. Tapi itu masuk legal nggak? Maksudnya itu dalam kategori masih jazz gitu atau berbeda? Nah, sebenarnya kalau selalu ada DNA yang di carry on tuh adalah dari bebop, dari style bebop itu DNA itu di carry on bahkan sampai ke hip hop sekarang kayak rap music itu semua di carry on, masih carrying on DNA itu sebenarnya. Masih masuk tapi berarti hitungannya. Hanya saja mungkin rap jazz kayak gitu kan. Apalagi kan kalau bisa dibilang musik itu kan mengikuti perkembangan zaman ya. Jazz itu pun juga sebenarnya mengikuti perkembangan. Nah, ada juga namanya itu jazztronic, menggabungkan elektronik dengan stylenya dia bermain gitu. Karena alat yang semakin berkembang akhirnya modifikasi. Mungkin kayak siapa itu? Anomali gitu kan. Itu juga satu di antara, dia permainannya juga cukup progresif tapi dengan sound-sound yang sekarang gitu. Itu gimana? Apakah juga masuk dalam jazz juga gitu? Sangat masuk sekali karena tadi tetap elemen-elemen dari musik bebopnya tetap ada walaupun dia banyak menginkorporasi kayak instrumen elektronik. Dan ini sebenarnya juga bukan suatu fenomena baru. Tahun 70-an Herbie Hancock udah ngelakuin itu sebenarnya. Sebenarnya justru yang terjadi saat ini 2000 ke atas ya jazznya sebenarnya retro. Iya, sebenarnya kalau bisa dibilang nggak seprogresif yang terjadi di awal 80-an ya. Kalau sekarang Mas Aga main genre lain juga nggak? Main. Ya contohnya mungkin album all round tetap ya. Apa ini? Iya, album terbaru saya sama Hi-Fi sama Gerald Situmorang sama Ivy. Iya, itu kan lebih kayak pop gitu. Dia di luar itu saya juga memproduce misalnya Monita Tahalea, atau terakhir kemarin ada Mas Chandra Darusman, saya juga kerjain musiknya yang mungkin agak lebih ngepop gitu. Jadi saya banyak ngelakuin hal lain juga sih. Tukar pikiran akhirnya muncullah Rintik Hujan gitu ya. Berawal dari instrumen akhirnya dilirik sama Hi-Fi. Seperti itu ya. Oke. Mas Aga, misalkan kita ngobrolin soal referensi musik ini. Selain dari yang tadi disebutin, yang sampai sekarang masih didengerin sama Mas Aga itu apa aja? Oh, banyak sih, saya lumayan cair banget yang saya dengerin. Bahkan justru sebenarnya yang saya lagi nggak dengerin banget jazz sih sebenarnya. Saya banyak udah katam soalnya. Mas gitu atau pas bisa gitu. Karena saya ngerasa mungkin kalau saya belajar dari ngelihat kayak orang-orang seperti Herbie Hancock, musisi-musisi jazz yang visioner, terus mereka somehow menjadi seperti itu karena mereka mendengarkan musik-musik lain di luar dirinya gitu. Ya itu jadi yang saya lakukan, saya banyak mendengar musik klasikal kontemporer itu, terus habis itu saya banyak mendengarin musik-musik noise gitu. Musik noise. Iya. Kayak elektronik yang noise, elektronik yang berangkat dari punk kayak gitu. Iya.
Orang ngiranya itu bukan musik sih Mas, karena gitu aja sih ya. Nah itu justru itu menarik banget karena berarti ada potensi subversif banget. Ya. Jadi kalau Mas Aga tadi kan bilangnya dengerin nggak cuma jazz, bahkan beberapa waktu ini jarang banget dengerin jazz gitu kan. Cuma ternyata ada banyak musisi yang kayak Mas Aga. Jadi misalkan genrenya di genre A, tapi dia juga ngedengerin musik sampai genre Z gitu. Alasannya biar genre yang lain itu bisa masuk ke genrenya dia. Tapi aplikasinya itu kayak gimana masih belum tahu sih Mas. Masih belum jelas gitu loh. Kalau dari Mas Aga gimana? Ada yang bisa aplikasinya secara sadar, ada yang subconsciously karena sering dengerin terus somehow itu muncul sendiri. Tapi kalau yang secara sadar mungkin karena begini, kadang-kadang saya dengerin musik untuk memperkaya, untuk apa ya istilahnya, untuk belajar, untuk belajar sama saya untuk pleasure, saya bisa bedain gitu. Ketika saya dengerin musik untuk memperkaya diri saya, yaitu saya mulai membreakdown hal-hal, oke nih yang saya suka ininya dari ini, jadi saya cuma mau ngambil elemen itu doang. Saya bisa pisahin, terus saya ambil elemen itu, terus saya bikin karya, saya masukin elemen itu. Dan mungkin elemen lain dari musik yang tadi saya dengerin nggak saya ambil gitu, jadi spesifik banget yang saya ambil. Berarti gak emang misalkan genrenya itu katakanlah di luar jazz tuh misalkan rock, gak mesti harus rocknya masuk ke dalam salah satu part lagunya kan? Gak mesti harus gitu ya? Iya. Oh, oke. Mungkin dangdut juga kali ya masuk, koplo gitu ada unsur-unsur jazznya kan asik tuh. Iya bisa banget. Nanti mudah-mudahan lagu berikutnya muncul ya. Jazz dut. Jazz dangdut. Oke, tadi kita kenapa? Pernah kepikiran bikin jazz dut, Mas? Belum Belum ya? Tapi ada arah ke sana nggak? Bisa. Nanti kita bantu arahkan. Belum terpapar aja. Belum terpapar. Makanya kita ngobrolnya biar kita papar ya. Jadi kita masuk subconsciousnya dia. Oke, nanti koplo. Jazz flow. Oke, tadi kita sempat juga nyebut juga Jazzversity, ngobrol sama Mas Noval. Jazzversity itu kayak gimana sih Mas sebenarnya? Oke, jadi Jazzversity sebenarnya sebuah komunitas yang base-nya awalnya komunitas. Jazzversity diambil dari 3 kata, Mas. Jadi dari Jazz, University, and Diversity. Oh, apa? Diversity. Jazz, University, and Diversity. Oh, Diversity. Universitas. Nah, itu berangkat sebenarnya dari tahun 2019. Waktu itu kebetulan saya masih di ITS, masih menjadi pengurus di ITS Jazz. Waktu itu kita dapat undangan buat main di Jakarta tahun 2019. Terus kita pengen ngejam nih, nyari teman-teman komunitas musik jazz yang ada di Jakarta. Terus kita nggak kenal sama siapa gitu. Jadi kayak kita yang dari kampus di sana ngerasa kayak hilang arah aja gitu. Jadi kayak abis main, kita kan extend seminggu. Terus rencananya seminggu ini emang pengen kayak nongkrong sama teman-teman yang di sana gitu. Di Jakarta gitu. Tapi karena selama bertahun-tahun emang ITS Jazz ini ranahnya selalu di Surabaya aja, di Jawa Timur. Once kita ke kota lain tuh emang ada gap banget gitu. Nah, terus di sisi lain juga waktu itu kita juga punya teman dari ITB Jazz yang kebetulan juga kita sama-sama dari institut, sama bukan dari sekolah musik, tapi sama-sama punya komunitas jazz gitu. Jadi kalau di ITS Jazz ada ITS Jazz, di ITB Jazz ada ITB Jazz gitu. Nah, yang kita ini udah lama saling tahu gitu. Tapi bahkan untuk ibaratnya pernah visit untuk ngejam bareng di satu kota yang sama masih belum pernah gitu. Belum pernah bikin karya bareng gitu. Nah, akhirnya gap itu yang muncul di mana kita ngerasa ada beberapa komunitas yang masih punya gap sama komunitas lainnya, terutama yang anak-anak muda gitu. Dan itu munculnya nggak cuma dari komunitas ke komunitas aja gitu, tapi dari komunitas ke edukasi gitu. Banyak masih komunitas yang punya militansi yang besar gitu, kayak mau bermilitan buat misalnya bermain musik jazz, tapi mungkin gap ke edukasinya kurang gitu. Kayak misalnya kalau dari teman-teman ITS yang notabene bukan dari sekolah musik gitu, atau juga mungkin dari komunitas ke industri gitu. Nah, akhirnya dari sinilah berangkatnya ideation dan gagasan buat bikin Jazzversity itu untuk bisa nginterkoneksiin ekosistem komunitas jazz kampus di Indonesia gitu. Nah, akhirnya singkat cerita 2 tahun dari 2019 ke 2022 sekarang, alhamdulillah udah ada sekitar 15 komunitas atau 15 kampus, termasuk kampus-kampus ini nggak cuma di Indonesia aja, tapi ada teman-teman Indonesia yang kuliah di luar negeri di Berklee College of Music. Mereka punya komunitas Berklee Indo. Nah, mereka masuk di Jazzversity juga. Ada juga teman-teman yang kuliah di Eropa. Kalau di Eropa kan ada komunitas PPI kagak pas tahu. Di PPI itu mereka lagi ngedata nih sekarang teman-teman yang kuliah musik di sana ada siapa saja, dan itu juga diintegratin sama Jazzversity gitu. Jadi berangkatnya dari situ sih. Berarti kan nyambung ke musik jazz sendiri. Berarti jazz ini segmented sekali ya, sampai akhirnya mereka membentuk sebuah komunitas untuk bisa tetap bertahan di tengah gempuran genre lain. Wah, gimana Mas Aga? Nah, ini penting banget sih sebenarnya yang dilakuin Noval, karena
Sebenarnya ada karena segmented, terus itu juga adalah kan gini perkembangan regenerasi musisi jazz tuh bagus banget. Tapi sama musisi mudanya tuh susah banget untuk bisa tampil di tampil dengan karyanya sendiri. Nggak ada tempat. Nah ini tapi ini problem yang ekosistem yang sangat kompleks banget. Jadi saya seneng banget ngelihat ada anak muda yang visioner kayak Naval yang juga karena problem ini tuh nggak bisa di-solve sama musisinya sendiri, butuh orang yang di luar ya, yang punya skill lain di luar musik yang bisa melihat dan memetakan dan kira-kira gimana nih solve-nya. Dan ini bagus banget mereka mulai memetakan problemnya, mulai coba mensiasati problem-problem ekosistem ini. Dan kalau dari Mas Novel sendiri, kesulitannya ini apa? Tantangannya apa untuk bisa membredeli satu-satu, akhirnya mengumpulkan mereka dan akhirnya mempunyai visi yang sama untuk memajukan musik jazz? Sebenarnya tantangannya yang terjadi adalah dari keberagamannya sih, Mas. Keberagaman dari kita ada beberapa kota, pasti culture di tiap kota juga beda-beda. Culture di tiap kampus juga beda-beda gitu. Terus selain itu yang tadi sempet di state sama Kak Aga juga, nggak banyak musisi yang belajar juga nggak cuma masalah musiknya, tapi masalah non musik kayak misalnya nge-branding diri, terus habis itu gimana caranya bisa networking dan lain-lain. Nah itu yang kita pingin bangun di environment kita gitu. Jadi di environment komunitas ini kita berusaha buat bisa bangun environment yang saling menginterkoneksikan dan support dari segi musiknya maupun non musiknya gitu. Maka dari itu banyak juga dari sekarang di teman-teman komunitas kita selalu nge-trigger teman-teman kayak yang punya karya sekarang siapa aja nih? Ayo yang punya karya kita berusaha sambungin. Misalnya ada teman-teman yang kemarin ada Jazz Gunung, teman-teman ada yang punya karya di daerah Jawa Timur, kita kumpulin, kita kurasi, kita approach buat main di Jazz Gunung gitu. Sama halnya di festival-festival lain juga gitu. Jadi supaya nge-trigger juga, karena kadang mereka ini mereka sebenarnya punya potensial buat berkarya, tapi karena mungkin tingkat apresiatifnya nggak tahu gimana cara mempublikasinya dan carinya seperti apa, terus cara membrandingnya juga seperti apa, networkingnya juga, akhirnya ya itu yang akhirnya bikin nggak ada motivasi lagi itu, atau nge-trigger orang-orang yang mungkin di luar Jabodetabek atau yang mungkin punya problem dengan masalah itu gitu. Nah itu yang pengen kita make sure supaya environment ini ada itu untuk saling mendukung gitu dan saling menginterkoneksikan tadi itu. Kayak gitu sih. Menarik. Tapi untuk regenerasi bisa jadi salah satu tantangannya nggak? Karena kan basicnya itu kuliah gitu kan. Anak-anak ini masih kuliah semua. Tentunya kan setiap tahun ada yang lulus, ada yang mungkin udah pindah ke genre lain, kemungkinan besar juga ada kan. Itu regenerasinya kayak gimana sistemnya? Justru yang seru adalah karena berangkat dari komunitas kampus, regenerasinya pasti ngikutin regenerasi angkatan gitu. Jadi di Jazzverse itu kita ada semacam kayak namanya community development yang emang nanti akan ada orang-orang in charge di tiap angkatan dan jadi representatif di tiap kota maupun kampus gitu. Jadi misalnya di Surabaya ada komunitas ITS Jazz, ada UNER, ada ini. Ada dari community development yang emang dia ngurusin di angkatan itu dan ngelihat nge-scouting angkatan-angkatan bawah gitu. Nah, regenerasinya kan ngikutin base kampus. Tiap tahun ganti semester. Justru problemnya adalah banyak komunitas yang non kampus justru kesulitan nyari anggota yang masuk. Nah, cuman karena konteksnya kampus justru benefitnya malah lebih gampang. Karena hype dari anak kampus militansinya tiap ada angkatan baru ada yang daftar oprek masuk gitu. Dan dapat maksudnya udah pasti ya masanya juga dapat, komoditasnya juga ada, jadi tinggal come to Dedi. Dalam kurung berarti anggota seumur hidup ya? Anggota seumur hidup. Bisa dibilang ya. Nah, ada yang anggota aktif dari komunitas yang lagi mahasiswa aktif gitu. Kalau dari mimpi Jazzverse yang paling tinggi ini apa nih sekarang? Mimpi Jazzverse yang paling tinggi sebenarnya di tahun 2020 kita kan akhirnya pertama kali bikin event sendiri. Yang mana yang beda di event kita itu kita pingin nge-trigger teman-teman yang biasanya punya karya tadi dan kita kurasi nih dari semua musisi yang ada di Indonesia supaya mereka bisa mempertunjukkan karyanya. That's why musisi-musisi sendiri yang kita undang, salah satunya Kak Aga yang tahun lalu pertama kali bikin saya kenal sama Kak Aga. Musisi jazz ini kita undang untuk main sama teman-teman yang ada di Jazzverse, tapi diiringin sama, jadi as session playernya teman-teman Jazzverse, bahkan as collaborators, bahkan ada juga karya dari teman-teman Jazzverse yang dimainkan sama musisi jazz senior gitu. Nah mimpinya adalah arahnya ke event juga gitu. Kita berharap suatu saat
ini bisa menjadi suatu IP dan festival yang terstandarisasi gitu. Nggak cuma dari segi eventnya, tapi dari segi musisi-musisinya juga gitu. Nah itu membutuhkan proses yang sangat panjang karena yang distandarisasi tidak cuma hanya dari segi musikalitasnya atau orang-orang dalam environment-nya, tapi juga dari sisi event organizing-nya, terus dari segi stakeholder yang support, dan juga gimana cara regenerasi itu tadi gitu, karena harus sustain dari segala sektor itu tadi gitu. Berarti Mas Noval ini bisa dikatakan udah pernah dong main sama idola gitu ya? Salah satunya Kak Aga. Luar biasa. Sekarang mau tanya, pernah main dilihat idola gak? Selain Kak Aga maksudnya? Pernah. Idolanya siapa dong boleh tanya? Ya makanya kita tanya dulu. Oh iya, tanya siapa idolanya? Om Dwiki Darmawan. Wih. Jadi sebenarnya waktu itu kebetulan tahun lalu saya ikut The Papandayan Jazz Festival. Nah waktu itu kebetulan jurinya Om Dwiki Darmawan. Oke. Sebenarnya waktu sebelum The Papandayan Jazz Festival itu udah pernah Om Dwiki Darmawan juga diundang ke Jazzversity buat main bareng. Cuman yang bikin waktu itu dapat kayak derdeknya itu karena bawain komposisi dan aransemen dari saya dan teman-teman gitu. Oh, karyanya dia, karyanya Dwiki. Enggak, ada lagu Cantaloupe Island, terus kita disuruh bikin aransemen sama satu lagu bebas. Waktu itu bawa lagu Freedom Jazz Dance dari Eddie Harris. Terus kita aransemen ulang gitu. Jadi ini aransemen teman-teman bareng gitu. Nah, yang bikin terdek adalah bawa aransemen sendiri di hadapan Om Dwiki itu, karena Om Dwiki waktu itu jadi sebagai juri dan ngasih masukan dan saran lah. Iya. Waktu itu juga dapat banget derdeknya karena ada beberapa juri juga yang lain, sedangkan lombanya umum. Jadi ada yang ikut bahkan dari luar negeri, ada yang usianya mungkin udah senior, ada yang musisi jazz, emang musisi jazz gitu. Nah, tapi alhamdulillah itu experience yang sangat berharga sih. Di luar dari mungkin kalah menangnya, tapi berada di fase itu memberi saya banyak pelajaran dan bahkan pertemanan juga gitu, kayak banyak teman-teman, bahkan saya kenal Rainer Kagak dari The Papandayan Jazz Festival gitu, dan akhirnya ngebuka banyak peluang juga untuk bisa terus belajar lah. Kalau Jazzversity sendiri berarti sekarang yang dinaungi oleh Jazzversity udah berapa komunitas? 15? 15 tadi. 15. Saya boleh nitip nggak? Ini kan Jazzversity ini kan udah gede nih. Nggak kepikiran mau bikin Jazzversity Records? Wah, akan ada insya Allah. Akan ada. Semoga. Karena kan tadi bilang mau menampilkan teman-teman yang berkarya. Nah, karyanya ini siapa yang mengarahkan recordnya gimana? Kan sebuah karya harus diabadikan dalam bentuk record itu tadi. Dan ini kan supaya bisa dipublikasikan biar teriang. Karena kan sekarang permasalahannya, tantangannya adalah untuk musisi-musisi jazz. Mereka tampil itu mahalnya tuh ketika di stage ya. Tapi ketika direkam itu kan agak jarang untuk mendapatkan dokumentasi secara audio yang baik gitu. Nah, itu karena mungkin teman-teman Jazzversity bisa membantu itu, atau mungkin Kak Aga juga bagaimana untuk menanggapi hal ini kan, karena jarang, saya nyari-nyari itu agak susah untuk nyari musisi jazz Indonesia dengan karyanya yang emang beneran jazz gitu. Yang beneran jazz dan juga biasa tampil di panggung itu pengen dengerin nih, tapi di mana nggak ada ya gitu. Sedangkan yang di luar itu kan justru mereka banyak berproduksi dan banyak records-nya seperti itu. Gimana? Ya itu terutama dari generasi saya itu kesadaran untuk bikin karya, rilis karya itu agak kurang. Tapi saya ngelihat generasi di bawah saya itu di situ mulai ada perbaikan sih, mereka mulai sering publish rekaman segala macam untuk ngerekam karyanya, itu lebih punya awareness, lebih baik sih mulai generasi baru. Apa mereka merasa nggak lebih susah recording daripada tampil live? Karena kan lebih mudah tampil live daripada recording kan, karena record lebih memikirkan detail dan sebagainya, sound dan sebagainya. Itu nggak tahu sih, mungkin bahkan awareness untuk bikin karya di generasi saya tuh nggak banyak. Contohnya di generasi saya mungkin saya, Gerald, mungkin itu doang kali yang bikin bikin karya gitu. Untuk nulis lagu itu nggak terlalu umum gitu. Yeah. Dan perkembangannya sekarang kalau melihat, ini kan dari generasinya Kak Aga nih, kalau dari perkembangan musik jazz sekarang ini mungkin bisa diceritakan anak-anak muda sekarang ini gimana? Ya kebetulan karena saya mengajar di UPH dan saya melihat ada problem-problem seperti itu, jadi saya juga mengencourage buat mahasiswa-mahasiswa saya untuk ini punya karya original, itu jadi salah satu syarat lulusan. Oh gitu? Oh, syarat lulusan punya karya. Punya karya, harus bawain karya sendiri di resital akhir. Ya? Nilainya gimana nih? Bagus enggaknya dari mana nih? Banyak sih poin-poin penilaian, karena
suka sama enggak itu hal lain. Tapi kita bisa nilai, ada hal yang bisa dinilai secara objektif sebenarnya di dalam suatu karya, misalnya koherensi penulisannya, koherensi penceritaannya gitu. Kayak banyak hal-hal arsitektural di dalamnya yang bisa dinilai sebenarnya. Itu baru keringet dingin gitu ya. Begini kalau nggak lulus harus bikin karya ya. Tapi kayaknya malah betah ya. Tergantung. Kalau udah bisa main lancar ya aman. Kalau misalnya ada beberapa yang susah untuk mengeluarkan apa yang dimaksud itu kan, wah itu PR tersendiri. Tapi kan ada namanya bimbingan ya. Iya. Kalau dibimbing Mas Aga kayaknya malah makin betah deh. Makin betah, makin karyanya tambah banyak. Lulusnya nanti aja lah, yang penting bikin karya. Yang penting bikin karya gitu. Tapi ya. karyanya juga dikasihkan ke Kak Aga biar nggak lulus gitu. Seneng ya malah nggak lulus ya. Jangan curhat gitu dong. Udah lulus ya. Udah lulus sama Mas. Oh, udah lulus. Oke. Ini pertanyaan yang agak out of konteks sih Mas. Jadi kalau misalkan jazz itu, musik lain dulu, di beberapa negara bahkan di Indonesia sendiri kan banyak itu musisi yang genrenya itu awalnya misalkan katakanlah rock atau mungkin ada yang ke underground dan sebagainya, lama-lama makin merambah ke industri pop karena pasarnya kebutuhannya seperti itu. Kira-kira apakah jazz itu nanti bakal mengikuti ke arah yang ke sana tadi? Untuk jualannya gitu. Contohnya ya. mungkin ada band luar namanya BMTH lah ya. BMTH sekarang kan jadi pop atau mungkin alternatif rock gitu. Kalau musik jazz sendiri gimana? Oh, menurut saya nggak apa-apa sih ada eksplorasi ke yang lain, tapi mungkin ada yang beda ya gini, mungkin ada yang ya contohnya mungkin gini kayak Robert Glasper gitu ya. Kayak Robert Glasper dia melakukan itu untuk eksplorasi sound baru gitu. Walaupun dia ke pop tapi kan ada sentuhan yang beda gitu. Ya saya pun juga melakukan itu sama Hi-Fi, Gerald Situmorang sama Ivy. Tapi saya melakukan itu karena saya pengen ada eksplorasi bunyi yang baru gitu. Nggak sekedar saya main pop, tapi saya pengen bikin pop yang agak nyeleneh gitu. Yang agak beda gitu sentuhannya. Dan itu menurut saya menarik hal-hal seperti itu yang bukan for the sake of komersil tapi untuk eksplorasi sound. Karena di zaman sekarang tuh makin terjadi dikotomi antara musik yang eksperimental sama yang memang komersil banget. Itu menarik, ada satu tulisan judulnya Slow Cancellation of Future. Itu ngomongin gimana terjadi di tahun 2000 ke atas tuh karya musik tuh nggak ada penanda zamannya. Karena yang terjadi adalah selalu retro gitu. Nah, ini menurut dia problem itu terjadi karena musik yang terjadi di eksperimentasi yang terjadi di musik-musik akademia itu nggak masuk ke pop. Beda di zaman 70-an, 80 itu nyatu gitu, kayak mereka musisi pop musik yang komersil terpapar sama musik-musik eksperimental dan knowledge-nya masuk di musik-musik pop. Nah, ini jadi kayak salah satu yang membuat saya kerja sama Hi-Fi adalah itu salah satunya. Karena saya pengen ini mulai terjadi lagi kayak komunikasi antara musik yang eksperimental dengan yang pop gitu. Dan menariknya juga karena berkembang festival musik cukup banyak, akhirnya ada menggunakan nama jazz itu sebagai festival. Tapi nama acara event ya. Tapi juga ternyata tidak banyak musisi-musisi jazz yang tampil, hanya justru malah ada musik pop di sana dan sebagainya. Itu kalau kayak gitu gimana? Headlinernya bukan headliner bukan musisi jazz, tapi malah yang lain gitu. Ya itu juga satu problem tersendiri. Nah, ini menurut saya nggak apa-apa ada headliners pun ada pop, nggak apa-apa karena di dunia manapun nggak ada festival jazz yang bisa bertahan tanpa popnya. Gitu. Tapi misalnya ada beberapa festival besar yang saya pernah main, saya lihat programmingnya itu kayak misalnya kayak North Sea gitu, kayak mungkin ada Alicia Keys, ada Snoop Dogg gitu main, tapi dia make sure kayak programmingnya itu di antara penonton ketika lagi nunggu Alicia Keys atau Snoop Dogg, dia tuh bisa diarahin ke nonton artis-artis jazz yang bener gitu. Dan mereka dikasih di waktu yang juga proper gitu, di prime time juga gitu. Cuma mungkin di sela-sela programmingnya. Terus belum dengan buku program jadi tuh banyak cara work around it gitu. Jadi nggak apa-apa ada act popnya. Nah, yang bahaya adalah kalau itu nggak terjadi, kalau beneran isinya pop semua,
karena apa itu terjadi misrepresentasi dari satu kebudayaan kan. Dan ini menurut saya sesuatu yang jahat karena jazz itu kan musik yang grassroots movement yang memberikan, yang mengemansipasi budak kulit hitam sebenarnya kan. Yang mereka satu kategori yang bukan human bisa punya suara karena musik ini gitu sebenarnya. Tapi sekarang karena misrepresentasi, ya kayak tadi Mas nanya, saya waktu saya belajar jazz awal saya nggak tahu jazz yang bener kayak apa bunyinya. Karena udah terdistorsi dengan oleh acara-acara seperti itu gitu. Saya juga nggak tahu gitu. Nah, itu jahat banget menurut saya. Jadi memang ini PR juga untuk pihak penyelenggara untuk mengedukasi juga ya melalui event yang dibuat seperti itu. Oke, menarik. Kalau dari Mas Novel sendiri, wah, ini apakah juga nanti membuat festival Jazzversity akan ada unsur pop-up dan lain sebagainya, atau memang ada misi lain di balik itu? Sebenarnya yang dibilang sama Kak Aga hampir semua udah terwakilin sih. Jadi sebenarnya kalau dari saya secara personal, sebuah hal yang wajar kalau misalnya menaruh suatu artis pop di sebuah jazz festival, asalkan follow up actionnya terhadap orang-orang dan community jazznya itu juga tepat dan dilakukan gitu. Kita juga bisa ngedukasiin penonton gitu, karena waktu saya sempat bikin survei kecil-kecilan di kalangan teman kampus gitu, di kalangan teman kampus yang suka datang ke jazz festival gitu. Di waktu itu ini campur banget, ada yang musisi, ada yang bahkan nggak suka musik jazz, bahkan dia datang di suatu jazz festival cuman buat hype doang, jadi campur banget. Oke. Waktu kita bikin survei, uniknya top 3 dari favorit musisi jazz yang disukain sama teman-teman itu Raisa, Kahitna, satu yang saya lupa. Ya, maksudnya kayak bukan lebih ke harusnya banyak representasi jazz gitu, dan ada musisi jazz yang lebih jazz gitu, yang mana mungkin bisa jadi mereka menganggap Raisa atau Kahitna musisi jazz karena sering ngelihatnya di jazz festival gitu, dan itu terjadi karena nggak ada edukasi gitu. Nah mereka juga mungkin nggak tahu kayak identitas, mungkin bagi mereka yang awam kayak jazz itu seperti apa gitu. Nah dari situ makanya selain dari mengencourage community yang ada, yaitu community jazz yang ada, mau itu musisinya, mau itu komunitasnya, tapi perlu ada juga edukasi ke orang-orangnya juga gitu. Ini jadi PR bersama ya, PR besar ya. Mudah-mudahan komunitas jazz bertumbuh dan juga banyak musisi-musisi jazz yang berani muncul dan berani menghasilkan karya. Jadi oke, mungkin Mas Aga mau memberikan closing statement kepada teman-teman musisi jazz yang selama aku nggak punya teman gitu, aku mau berkarya kok sendiri gitu. Iya, sebenarnya mungkin ini bagus banget sih kayak acara yang dilakuin Jazzversity karena ada unsur edukasinya mengenai jazz history, terus abis itu ada unsur regenerasinya bahwa kayak misalnya saya dipasangin dengan teman-teman dari komunitas gitu, jadi mereka dan ketika dipasangin juga mereka mengkurasinya dengan bagus. Mereka spesifik pilih karya saya untuk dimainin dan saya juga mainin karya mereka, jadi kan ada pertukaran yang didapat yang beda gitu. Terus habis itu mungkin secara exposure juga bagus karena ada anak-anak komunitas jadi main bareng saya kan. Nah itu jadi mungkin kayak acara-acara seperti ini sih sebenarnya perlu lebih banyak lagi dilakuin sih sebenarnya. Lebih intimate ya akhirnya ya, untuk supaya bisa menumbuhkan ini dengan lebih luas lagi. Lebih mendekatkan antara ya tadi fans dan idola. Bisa dicontek. Bisa. Baik. Terima kasih untuk waktunya Mas Aga, Mas Novel. Thank you untuk waktunya, luar biasa. Mudah-mudahan obrolan singkat ini bisa memberikan insight untuk teman-teman yang nonton di kesempatan kali ini. Thank you. Nah, kita ketemu lagi di episode yang mendatang. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Aga dan Mas Novel, luar biasa. Jazz versus everybody. Semangat untuk musisi jazz semuanya.